Kekaisaran Romawi punya banyak sejarah kelam. Namun, untuk urusan sejarah bejat dan cabul, tidak ada yang melebihi sejarah yang ditorehkan Ratu Valeria Messalina di Kekaisaran Romawi. Messalina, istri ketiga Kaisar Romawi Claudius yang terkenal sebagai nymphomaniac, yaitu kondisi di mana seorang wanita atau pria tidak mampu untuk menahan hasrat birahinya. Messalina terkenal sangat cantik dan menarik sekali bagi kebanyakan pria Romawi. Dia adalah cicit dari Kaisar Romawi pertama Augustus. Bagaimana ceritanya? Silahkan tonton sampai habis ya. Sebelumnya, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendapatkan kisah-kisah menarik lainnya. Valeria Messalina, yang biasa hanya disebut Messalina, lahir sekitar tahun 20 Masehi, meninggal di tahun 48 Masehi. Ia adalah istri ketiga dari Kaisar Claudius. Messalina adalah anak dari Domitia Lepida the Younger dan sepupunya Marcus Valerius Messala Barbatus. Messalina adalah sepupu dari Kaisar Nero, sepupu kedua dari Kaisar Caligula, serta cicit keponakan dari Kaisar Augustus. Kehidupan Messalina sebelum pernikahannya dengan Claudius tidak banyak diketahui. Messalina menikah pada usia 15 tahun dengan Claudius yang adalah sepupu Messalina yang berusia 48 tahun ketika mereka menikah. Mereka kemudian memiliki dua anak, yaitu Claudia Octavia yang lahir antara tahun 39 atau 40 Masehi, yang kelak menjadi permaisuri, saudara tiri, dan istri pertama Kaisar Nero, dan anak yang kedua adalah Britannicus. Ketika Kaisar Caligula meninggal pada tahun 41 Masehi, Garda Praetoria menyatakan Claudius sebagai Kaisar Romawi yang baru, dan Messalina pun menjadi permaisuri. Semua penulis Romawi yang menulis tentang Messalina menggambarkannya sebagai seorang nymphomaniac. Di Roma kuno, gambar Ratu Valeria Messalina adalah simbol kesombongan dan amoralitas. Dia pasti adalah salah satu wanita yang paling menarik dan paling cantik pada masanya. Rumor mengatakan bahwa Messalina memiliki lebih dari 150 kekasih termasuk pengawalnya. Pada malam hari, dia suka menyelinap keluar dari istana kekaisaran saat Claudius sedang tidur. Dia pergi ke rumah bordil di mana dia akan menyamar sebagai wanita tunasusila. Dari sanalah ia mendapatkan banyak pria simpanan. Setelah malam yang panjang berhubungan dengan banyak pria, dia akan kembali ke suaminya. Messalina bahkan membangun rumah bordil kelas atas tepat di harem. Claudius entah tidak tahu tentang perselingkuhannya atau dia mengabaikan perilaku bebas istrinya. Dia pasti menjadi bahan tertawaan semua pria di Roma. Messalina terkenal sebagai permaisuri yang kejam serta menghalalkan segala cara untuk mendapatkan yang dia inginkan. Beberapa fakta perbuatannya adalah menuduh orang lain berselingkuh demi mempertahankan tahta. Kaisar Claudius memerintahkan keponakannya kembali setelah selesai masa pengasingan. Kedua keponakannya ini adalah Julia Livilla serta Agrippina. Sekembalinya mereka berdua, Kaisar Claudius juga mengembalikan kekayaan mereka berupa uang dan perumahan. Melihat hal ini, Messalina bukannya malah senang. Ia merasa semakin terancam kedudukannya sebagai ratu. Dengan licik ia menghasut Claudius agar mengasingkan keponakannya ini. Tuduhan selingkuh dilemparkannya pada Julia serta suaminya. Akibat ulah liciknya ini, mereka diasingkan kembali, sedangkan Agrippina selamat karena tetap diam. Messalina juga pernah menghasut Kaisar Claudius agar mengeksekusi ayah tirinya. Setelah ayahnya meninggal, ibu Messalina menikah dengan Appius Silanus, komandan 3 legiun di Spanyol.
Entah karena apa, Messalina tertarik dengan ayah tirinya tersebut. Tentu saja sang ayah tiri menolak mentah-mentah ketertarikan Messalina. Ternyata, Messalina masih menyimpan dendam hingga ia menjadi ratu. Untuk menuntaskan dendamnya, ia menghasut Claudius agar mengeksekusi Silanus. Claudius yang sangat percaya tahayul dicekoki mimpi buruk karangan Messalina. Dalam mimpi tersebut, Messalina mengaku melihat Silanus menghabisi Claudius. Ia mengkhawatirkan hal tersebut terwujud. Karena itulah Messalina memohon pada Claudius untuk mengeksekusi ayah tirinya tersebut. Tentu saja sang suami mengabulkan permintaan istri tercinta. Begitulah cara liciknya Messalina untuk menghabisi ayah tirinya. Messalina juga pernah menghabisi Valerius Asiaticus hanya demi sebuah taman. Sifat Messalina yang tamak membuatnya ingin memiliki banyak hal yang gemerlap. Suatu ketika ia melihat sebuah taman yang indah. Pemandangan indah tersebut menggugah rasa kepemilikannya. Ia ingin memiliki taman tersebut untuk dirinya sendiri. Maka disusunlah rencana untuk merebut taman itu dari si empunya, Valerius Asiaticus. Messalina memfitnah Valerius bersekongkol untuk menjatuhkan kekaisaran. Tentu saja perbuatan tersebut tidak bisa ditolerir. Ia dieksekusi oleh pihak kaisar dengan cara diizinkan untuk menghabisi diri sendiri. Yang paling terkenal dari semua skandalnya adalah tantangannya kepada seorang gadis bernama Scylla. Scylla adalah pekerja tunasusila Romawi yang terkenal karena bisa melayani pria yang luar biasa banyak dalam semalam. Scylla juga terkenal akan keterampilannya dalam memuaskan para pria. Tantangan yang diajukan Messalina adalah siapa antara dia dan Scylla yang paling banyak bisa berhubungan dengan pria dalam satu malam. Kontes bakat yang aneh ini terjadi. Sepanjang malam, Messalina dan Scylla berhubungan dengan banyak pria. Ketika pagi menjelang, Scylla harus menyerah karena kelelahan. Tetapi Ratu Messalina terus bertempur dengan pria-pria Romawi yang menunggu gilirannya. Bahkan saking banyaknya yang antri, sang ratu berhubungan hingga akhir keesokan harinya. Dan akhirnya Messalina menang dengan selisih 25-24. Kegilaan Messalina tidak hanya sampai di situ saja. Ia pun memaksa kekasihnya Gaius Silius, mantan konsul, untuk menceraikan istrinya agar bisa dimilikinya seutuhnya. Namun, fakta bahwa Gaius Silius menuruti keinginannya tidak memuaskan Messalina, yang kemudian membujuknya untuk menikahinya. Dan ketika Kaisar Claudius sedang dalam perjalanan ke Ostia, mereka mengadakan upacara pernikahan dan menyembunyikannya dari Kaisar. Namun, salah satu anggota istana Claudius berbicara dengan Claudius. Meski tak berani mempercayai kebenarannya, namun pada akhirnya Kaisar Claudius harus menghadapi kenyataan bahwa ratu tercintanya ingin menghabisinya agar kekasihnya bisa naik tahta. Claudius juga tidak tahan terhadap penghinaan terang-terangan dari Messalina dan Gaius Silius terhadap ritual dan hukum di seluruh negeri. Gaius kemudian dieksekusi karena perzinahan, dan Messalina kemudian dipanggil menghadap Kaisar. Menyadari dia telah melakukan kesalahan, Messalina memohon kepada Claudius untuk menyelamatkan nyawanya. Claudius yang seperti biasa cenderung memaafkan istrinya, tetapi penasihatnya memerintahkan Messalina untuk menghabisi dirinya sendiri. Panik dan menyesal, Messalina tidak punya alasan untuk membela dirinya. Akhirnya dia mundur ke Taman Lucullus, di mana dia akhirnya bertobat dan merenungkan bagaimana caranya untuk menenangkan kemarahan suaminya. Menghadapi jalan buntu,
Messalina berusaha untuk menghabisi dirinya sendiri sebanyak 2 kali, namun gagal. Seorang uskup tiba-tiba menyerbu ke dalam taman, dan dengan putus asa menghunus pedangnya lalu diarahkan ke Messalina. Messalina pun seketika meninggal. Begitu Claudius mendengar berita kematian Messalina, dia acuh tak acuh. Dia tidak menunjukkan penyesalan, kesedihan, atau kelegaan. Sebaliknya, Claudius meminta secangkir anggur lagi. Setelah itu, Senat Romawi mengeluarkan dekrit yang bernama Kutukan Ingatan untuk menghapus semua bukti kehidupan Messalina. Demikian kisah tentang Messalina, sang ratu kerajaan Romawi yang telah melakukan hal-hal yang sangat menjijikkan. Nantikan kisah-kisah kontroversial lainnya di channel ini ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa.